تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Soal ketiga. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ula, Khalid dan Zaki. Menegangkan sekali. Oke, Kak Nabila, silakan bagaimana jawabannya dan bagaimana bacaannya? Baik, untuk jawaban semua peserta, sambungan ayatnya semua benar. Semuanya benar, alhamdulillah. Dan sekarang menuju ke bacaannya. Ya, bacaannya yang pertama untuk Ula. Coba Ula baca huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu. Jadi ada hukum ikhfa di sini. Gunnahnya jangan terlalu kencang, tapi lebih soft lagi. Dalulan famshu, jangan dalulang famshu. Terus huruf shin di sini beda sama huruf shin wa ilaihin nusyur. Tadi ketika membaca wa ilaihin nusyur shinnya jelas, tapi ketika membaca kalimat famshu kurang jelas. Terus coba baca huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Baik, cukup. Yang pertama di huruf lam ya, Ula. Huruf lamnya masih sedikit tebal ya, perlu diperhatikan. Baik, berikutnya di huruf ya. Tadi al-ummiyina harusnya lebih dijelaskan lagi bahwa ya di sini ada namanya maddut tamkin ya, jadi harus diperjelaskan madnya, diperjelaskan juga tasydid diyanya. Setelah itu ada Khalid coba baca an tabarruhum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum tabarruhum wa tuqasitu ilaihim innallaha yuhibbul muqasitin. Baik, cukup. Yang pertama di tabarruhum, ra-nya kurang tebal. Terus wa tuqasitu, sinnya jelaskan tipisnya, dengan ta-nya jelaskan tebalnya. Tu dengan tu, ta-nya harus diberi ketebalan yang sempurna. Soalnya ta ini kan termasuk huruf yang paling kuat di antara 28 huruf hijaiyah. Jadi maupun fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun harus jelas tebalnya ya. Terus selain itu ada huruf ha. Ya, saya pertama kali mendengar huruf ha. Khalid mirip-mirip dengan suara huruf ha, dan itu di beberapa tempat seperti yuhibbu, terus di kalimat al-haqna ya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Untuk Zaki, kali ini Kak Nabila senang dengan penampilan Zaki. Alhamdulillah nggak ada batuknya, ya udah sehat, alhamdulillah. Semangat, bacaannya juga bagus. Cuma ada satu huruf saja dari Kak Nabila yang perlu diperhatikan adalah huruf ghain. Bacanya ghainnya seperti ada berharakat fathah wastagha, sedangkan di huruf ghain di sini sukun. Itu saja buat Zaki, mudah-mudahan adik-adik penampilan kedepannya lebih indah lagi. Tapi hari ini bagus semua ya. Bagus semua, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nabila. Abi ada yang mau tambahkan? Silakan Bi. Tadi Ula membacakan ayat dalam surah Nuh, ada kaidah dari Allah bahwa setiap dosa memanggil azab. Kata Allah, dosa inilah yang menyebabkan kaum Nuh diazab oleh Allah. Azab Allah ada dua.
di dunia dan di akhirat. Di dunia kaum Nuh ditenggelamkan oleh Allah, di akhirat mereka dimasukkan neraka. Karenanya dekati Allah, jangan menjauh dari Allah. Jauhi dosa, karena setiap dosa memanggil azab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dewan Juri, tepuk tangan untuk mereka. Zaki masih bersama Kak Irfan sini ya. Khalid dan Ula ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Khalid dan juga Ula. Zaki, kau itu anak keberapa lupa Kak Irfan? Pertama. Anak pertama, punya adik? Punya. Berapa? 1. 1, oke, jadi 2 bersaudara ya. Adik kamu namanya siapa? Hamifah. Umur berapa? April 7 tahun. April nanti 7 tahun. Oh, bedanya dikit berarti sama kamu ya? Kangen gak sama dia? Kangen. Sama ayah kangen gak? Nah, yaudah deh kita kenalan yuk dengan ayah dan juga adiknya Zaki. Ini dia. Kangen gak sama abang? Kangen. Kangen ya. Yo. Kita doain ya. Semoga abang sukses di sana ya. Terus kalau itu kasih semangat. Mana? Kasih semangat sama abangnya. Abang semangat ya. Terus Semoga hafalannya nambah. oh ya, dan bisa juara Bisa juara. di Hafiz Indonesia. Di Hafiz Indonesia. Dan doain Dede juga ya. Dan doain Dede ya. Biar bisa ikut lagi di tahun depan ya. Amin. Amin. Dadah bang. Semangat ya. Semangat ya. Lihat video ini Zaki di samping Kak Irfan ketawa-ketawa. Uminya nangis. Kenapa Mi sini Mi? Kau manggilnya ayah atau siapa? Abi. Abi. Mi kangen sama siapa? Semuanya. Semuanya. Ini pertama kali berpisah sekian lama? Iya, belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum. Kami menganggapnya ini perjuangan Betul, baik betul. ke adiknya gitu kan, Betul. ke abinya, semua berjuang. Kami menanamkan ke Zaki itu ini buat syiarnya Zaki karena teman-teman khususnya teman-teman Zaki itu mendengar Zaki di sini pun mereka guru-gurunya pada bilang ingin seperti Zaki, Masya ingin Allah. mulai menghafal. Ya. Apalagi dengar cerita Zaki dulu pernah kecanduan gadget sampai matanya iritasi. Umi dengan kesabarannya mengurangi kebiasaan itu, mengganti medianya menjadi media Al-Quran. Itu inspiratif sekali loh. Sebenarnya bukan saya yang sabar juga Kak, Siapa? tapi abinya yang ikut berperan mendidik saya juga dan Zaki. Emang gimana dan Mi? adiknya. Emang dulu Umi gak ada waktu buat Zaki. Dulu kerja apa Umi? Jaga toko. Jaga toko. Punya toko. Terus sekarang masih ada. Kalau tokonya masih ada, Tapi eh, jualannya udah enggak. enggak. Kalau sekarang kan emang tokonya lagi kemarin pas op itu emang lagi dikontrakan. Mau kita jual. Mau jual. Iya. Kenapa Mi? Untuk membayar hutang. Buat kita hutang sebagaimanapun dan yang menambah dari nilai hutang tersebut itu adalah riba. Riba. Kami malu sama Allah. Malu sekali. Mungkin buat beberapa orang hal itu hal yang biasa Kak Irman. Banyak yang biasa. Cicilan ini, cicilan itu. Tapi buat kami sendiri takut Kak Irman. Ya. Kapan Umi mengetahui bahwa riba itu benar-benar dilarang agama? Mungkin semua orang itu kebanyakan tahu riba itu haram. Sebetulnya. Sebetulnya. Saya pun seperti itu dulu. Sebenarnya tahu. Cuma mungkin karena Seperti tidak ada pilihan. bukan tidak ada pilihan. Mungkin menganggap saya kurang iman. Pertama saya kurang iman. Saya kurang belajar agama. Tapi alhamdulillah. Abinya orang yang sabar Kak Irfan. Membimbing, mendampingi. Iya betul. Kalau abinya sih ya udah Umi nggak usah pikirin gitu kan. Ini tanggung jawab abi sebagai kepala rumah tangga. Cuma Pikiran ganggu terus takut. saya cinta beliau bukan buat dunia. Irfan. Pengennya sama-sama nanti suatu saat di surganya Allah. Jadi itu bukan tanggung jawab beliau. Tuh. Dan itu tidak bisa dinanti-nantikan lagi. Iya karena kata dia satu, kita tidak tahu kapan itu umur.
Betul. Kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan meninggalkan riba, riba itu tampak seperti sudah menjadi teman untuk kita di zaman masa sekarang. Banyak fasilitas diberikan kepada kita. Pinjaman, untuk membeli sesuatu, untuk mendirikan sesuatu, modal atau apapun itu. Tapi perlu sebuah keberanian untuk menyatakan diri bebas dari riba. Dan perlu banyak pengorbanan. Utang yang keburu numpuk harus segera dilunasi karena ada unsur riba di dalamnya, berarti ada beberapa yang harus dikorbankan. Dan ini Uminya Zaki sedang berusaha melakukan itu. Mama beruntung menyesal sekarang. Ada kata-kata Kak Irfan yang tadi menarik Abdi. Saya malu kepada Allah. Itu luar biasa. Banyak orang tidak punya malu. Tidak merasa malu kepada Allah. Padahal Allah menyaksikan setiap hari. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau kita. Allah melihat kita. Kita malu kepada Allah. Di depan Allah kita berbuat dosa. Berapapun yang kita sembunyikan, Allah tahu. Inilah makna iman. Mumpung masih ada sisa hidup, wahai saudaraku, tinggalkan riba. Ini dosa besar. Allah menantang siapa yang makan riba. Fa'dhanu biharbin minallah. Dia telah mengajak perang dengan aku, kata Allah. Riba menghancurkan hidup manusia. Riba menghancurkan roda ekonomi. Riba menghancurkan kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan dalam harta haram, dalam sistem haram. Kita beriman kepada Allah. Allah memberitahukan berkali-kali. Allah menantang dengan bahasa keras. Fa'dhanu biharbin minallah. Ini adalah bahasa perang dengan aku. Ini pelajaran hari ini. Ayo kita gerakan stop riba. Semoga Allah berkahi Mama. Terima kasih. Amin. Dan tadi ada kata-kata, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sampai kita meninggal dan meninggalkan riba di dunia dan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan tubuh yang sudah kemasukan harta haram, tidak bertobat kepada Allah, itulah tubuh bahan bakar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saatnya kita melihat diri kita. Apakah masih ada riba di kehidupan kita? Apakah harta kita yang kita bangga-banggakan bebas dari riba? Kita akan melihat sesaat lagi.